Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiska Aulia Zahwah, NIM 19.147. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat, yaitu pelanggaran etika bidang teknologi informasi dan sanksi yang diberikan oleh pelanggarnya. Saya akan langsung pada pembahasannya saja. Yang pertama yaitu pelanggaran di bidang teknologi informasi tentang carding. Carding adalah jenis penipuan kartu kredit di mana penjahat mencuri atau secara curang menggunakan detail kartu kredit untuk membeli sesuatu dari kartu kredit tersebut tanpa sepengetahuan pemilik asli kartu kredit tersebut. Nah, setelah mereka mendapatkan detail kartu kreditnya si korban, maka penjahat menguji validitas kartu dengan mencoba pembeli kecil di seluruh web. Nah, jika berhasil, si penipu akan menggunakan detail identitas korban untuk membeli kartu-kartu hadiah atau membeli segala produk yang ada di website dengan menggunakan uang yang ada di kartu para korban. Sanksi yang diberikan oleh pelanggarnya yaitu untuk menunjang pasal KUHP yang dapat mengkriminalisasi kejahatan carding dapat dilihat juga dari beberapa pasal UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang dimuat pada pasal 30 tentang pengaksesan elektronik orang lain demi memperoleh informasi secara ilegal, pasal 31 ayat 1 dan 2 yang memiliki arti penyadapan elektronik secara ilegal, pasal 32 tentang pengrusakan pemindahan informasi elektronik yang bersifat rahasia secara ilegal, pasal 34 tentang pendistribusian atau menyediakan alat untuk melakukan kejahatan, dan pasal 35 tentang sengaja memanipulasi informasi elektronik secara ilegal. Yang kedua adalah virus. Virus adalah sebuah program atau kode pada komputer yang berukuran kecil yang menggandakan dirinya sendiri pada sistem komputer yang diinfeksinya. Dapat memanipulasi program sistem tersebut sehingga mengakibatkan komputer melakukan eksekusi perintah yang tidak diinginkan. Nah, penerapan sanksi pada pelaku penyebaran virus yaitu pada UU ITE pasal 32 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, sanksinya yang akan didapat tertera pada pasal 48 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat 1 dipidana dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada pasal 33 yang sanksinya terdapat pada pasal 48 yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Dan yang terakhir yaitu pasal 36 yaitu sanksinya akan dipidana paling lama 12 tahun penjara atau paling banyak denda 12 miliar rupiah. Lalu pelanggaran yang selanjutnya yaitu pembajakan software. Pembajakan software atau perangkat lunak yaitu penyalinan atau pendistribusian perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah atau dapat diartikan dengan penduplikasian data dengan memperbanyak data tanpa seizin pemiliknya. Nah, maraknya praktik pembajakan software yang dilakukan masyarakat Indonesia merupakan suatu masalah pelanggaran hukum serius yang bisa masuk dan memenuhi unsur pidana. Ketentuan sanksi pidananya penjara 2 tahun sampai 10 tahun atau denda 300 juta rupiah sampai denda 4 miliar rupiah. Ancaman pidana tadi termuat pada pasal 112 dan 113 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika pelaku pembajakan software itu terkait dengan unsur pidana, maka betapa banyak masyarakat Indonesia, baik kalangan awam, akademisi, pengusaha kecil, memenuhi rumah tahanan karena kasus tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik aplikasi. Sebab data di atas sudah cukup untuk menduga bahwa negara Indonesia adalah menjadi negara salah satu pembajakan software tertinggi. Lalu yang selanjutnya ada hacking. Hacking adalah tindakan mengidentifikasi dan kemudian mengeksploitasi kelemahan dalam sistem komputer atau jaringan.
biasanya untuk mendapatkan akses tidak sah ke data pribadi atau organisasi. Peretasan ini tidak selalu merupakan aktivitas jahat, tetapi istilah ini sebagian besar berkonotasi negatif karena hubungannya dengan kejahatan dunia maya. Sanksi terhadap hacker yaitu ada UU ITE pasal 30 tahun 2008 ayat 3 yang sanksinya yaitu ada di pasal 46 ayat 3 dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada pasal 35 UU ITE tahun 2008, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik. Dan yang kelima yaitu spam. Spam yaitu salah satu kejahatan cyber yang berupa pesan yang dikirim bertubi-tubi yang disebarkan virtual tanpa sepengetahuan antara pengirim spam dan penerima spam. Sanksi yang didapatkan dari pelanggaran spam yaitu pasal 33 yang sanksinya tertera pada pasal 49 dengan pidana paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dan yang terakhir yaitu phishing. Phishing yaitu kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakai, username, atau kata sandi pada suatu website di device. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Sanksi yang didapatkan dari pelaku phishing yaitu ada pasal 27 UU ITE tahun 2008 dengan ancaman pidana di pasal 45 ayat 1 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Yang kedua ada pasal 28 UU ITE tahun 2008 yang ancaman pidananya pada pasal 45 ayat 3 yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa kode etik profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional. Pelanggaran etika dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kebutuhan seseorang, lemahnya kontrol sosial yang ada, perilaku dan kebiasaan individu, serta pengaruh lingkungan pergaulan. Sarannya yaitu dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah hendaknya lebih tegas untuk menindak pelaku kejahatan, sehingga adanya efek jera dapat mengurangi atau memberantas tindakan pelanggaran penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.